Oke, materinya sudah saya share di grup ya. Hari ini kita akan, setelah kita mereview kembali ingatan kita terkait dengan berbagai macam reaksi kimia organik, baik yang sudah kita pelajari waktu di kimia organik monofungsi maupun polifungsi. Sekarang kita masuk ke bagaimana menerapkan reaksi-reaksi tersebut di dalam merancang sintesis suatu senyawa organik ya. Jadi merancang sintesisnya organik itu maksudnya adalah merancang tahapan sintesis atau rute sintesis suatu molekul target ya. Molekul target itu maksudnya adalah molekul yang akan kita sintesis ya. Mungkin sebagai bahan aktif dari eh, insektisida atau mungkin pestisida gitu ya, atau mungkin senyawa-senyawa obat, bahan aktif obat itu kan banyak yang berasal dari senyawa organik. Jadi yang telah ditetapkan oleh suatu industri ya, misalnya industri farmasi atau industri seperti di petrosida gitu ya. Kalau di Gresik itu ada suatu industri pestisida yang bahan aktifnya adalah dari senyawa organik ya, menggunakan bahan baku yang tersedia. Jadi kalau sintesis tentu harus menggunakan bahan baku ya, bahan baku yang tersedia, di pasaran dengan harga yang tentu relatif murah ya. Karena kalau nggak murah nanti produknya pasti mahal ya. Kalau produknya mahal tidak terjangkau konsumen, nah nanti industrinya tentu akan rugi ya, sehingga diupayakan bahan baku yang dibuat untuk mensintesis senyawa target itu harus tersedia di pasaran dengan harga yang murah ya. Nah, dalam merancang sintesis itu diperlukan pengetahuan tentang bahan baku kimia yang dibutuhkan dalam sintesis dan tersedia di perdagangan ya. Jadi bahan bakunya tersedia, mudah disediakan dengan harga yang murah ya, semurah mungkin ya. Jadi kalau kita merancang ya bahan bakunya semurah mungkin sehingga nanti produknya kalau dijual di konsumen masih ada labanya gitu ya. Kemudian rancangan sintesis itu ada secara teori ada dua jenis. Yang pertama adalah sintesis nyata dan yang kedua sintesis yang kompleks. Sintesis nyata itu tahap-tahap reaksinya atau rutenya itu jelas ya. Jelas maksudnya sudah tersedia di literatur, mungkin dalam buku atau mungkin dalam jurnal begitu ya. Tapi kalau sintesis kompleks ini rutenya tidak jelas. Maksudnya kita harus merancang sendiri ya menggunakan pengetahuan terkait dengan reaksi-reaksi yang mendasari. Ya, jadi yang nyata tadi sudah tersedia mungkin eh, tersedia di literatur atau mungkin karena pengalaman ya, pengalaman sudah melakukan sintesis selama berkali-kali begitu ya. Atau mungkin tersedia di literatur ya, mungkin eh, di jurnal, di review, artikel review, atau mungkin di buku teks gitu ya. Jadi misalnya contohnya sintesis polipeptida, poliglikosida, polinukleotida gitu ya. Ini beberapa contohnya. Kemudian untuk sintesis yang kompleks, reaksinya tadi bukan reaksi yang standar. Maksudnya tahap-tahapnya itu eh, bisa dikreasi ya oleh oleh apa ini oleh yang mau melakukan sintesis.
Jadi misalnya sintesis prostaglandin ya, salah satu hormon yang ada di dalam tubuh kita, atau sintesis feromon. Feromon adalah hormon serangga ya. Jadi hormon serangga biasanya digunakan untuk ya termasuk bahan insektisida juga ya dan lain-lain. Nah, ini hanya pengetahuan saja bahwa sintesis itu ada yang tahapnya jelas, ada yang tahapnya tidak jelas ya. Kalau jelas itu berarti kita tinggal meniru apa yang sudah dilakukan oleh para pensintesis sebelumnya. Tapi kalau yang kompleks berarti kita bisa merancang sendiri sesuai dengan kreasi yang kita lakukan. Kemudian eh, ada yang dinamakan sintesis ideal. Jadi ini dalam sintesis ada yang dinamakan sintesis ideal. Jadi kalau kita misalnya mau membuat senyawa B dari bahan baku senyawa A, begitu. Jadi dari reaksinya senyawa A, sintesis ini akan ideal. Jadi sintesis ini akan berjalan dengan sangat ideal jika reaksinya berlangsung satu tahap, gitu ya. Maksudnya sekali jadi. Jadi, wah ini cirinya ideal itu reaksinya berlangsung satu tahap. Ya, jadi ini gambaran eh, apa ini? Sintesis yang ideal. Nah, tentu sintesis ini ada yang ideal, ada yang enggak, gitu ya. Tapi kalau kita melakukan sintesis, barangkali bisa eh, diarahkan ke sintesis yang ideal. Misalnya tidak perlu beberapa tahap, tapi satu tahap selesai. Kemudian berlangsung pada suhu kamar dengan oleh rangsangan yang tersedia dan terkontrol ya. Jadi reaksinya berlangsung pada suhu kamar dengan kondisi, maksudnya dengan apa ini? Dengan reaksi-reaksi atau dengan media yang tersedia dan mudah dikontrol, ya, mudah dikontrol. Jadi kalau berlangsung suhu kamar berarti kita kan tidak perlu memanaskan, ya. Tidak perlu memanaskan, tidak perlu mendinginkan, berarti ini sudah menghemat biaya, gitu ya. Kemudian ini contohnya misalnya tanpa NaOH mendidih misalnya ya. Jadi kalau kita pakai katalis NaOH berarti NaOH-nya pada suhu kamar tidak perlu dididihkan. Karena kalau mendidihkan berarti kan sudah mahal ya, membutuhkan energi. Kemudian menggunakan amonia yang kering. Jadi amonia yang kering. Amonia kering berarti tanpa air ya, bukan larutan amonia. Jadi kalau pakai NH3 kering berarti langsung pakai uapnya, tidak perlu dilarutkan. Misalnya begitu ya. Lalu yang berikutnya cirinya adalah menghasilkan produk B dengan persen hasil 100%. Ya, berarti. Jadi produk B yang dihasilkan itu 100%. Persen hasilnya atau rendemennya ya. Di dalam sintesis nanti dikenal rendemen. Rendemen atau persen hasilnya ya. Ada yang masih ingat rendemen itu apa? Kalau kita mensintesis suatu zat, Anda kan pernah mensintesis apa ini ya? Aspirin, barangkali di praktikum kimia organik ada sintesis aspirin, ada sintesis apa itu? Butilastat begitu ya. Kan pernah menghitung rendemennya. Apa yang dinamakan rendemen? Untuk Ada yang masih rendemen, ingat? rendemen Ya, itu Najwa, yang saya gimana? tahu, rendemen itu yang saya tahu masa yang didapat dari sintesisnya dibagi masa teori yang sebelumnya kita hitung dikali 100%, Prof.
Ya, jadi rendemen ya. Rendemen ya saya kira benar yang sudah disampaikan oleh Najwa. Rendemen itu adalah eh, apa ini? Hasil praktis. Jadi hasil secara eksperimen itu berapa dibagi hasil secara teori. Ya, terus dikalikan 100%. Itu namanya rendemen. Jadi kalau ada reaksi A menjadi B, kenyataan yang diperoleh itu berapa, gitu ya. Kenyataan yang diperoleh dihitung, ditimbang berapa gram, kemudian dihitung juga produk secara teori. Jadi menggunakan persamaan apa? Reaksi ya. Persamaan reaksi dihitung secara stoichiometri. Jadi kalau ini sekian mol, mestinya produk B-nya, kalau A-nya sekian mol, B-nya, kalau seperti ini kan misalnya 1 mol A akan menghasilkan 1 mol B, gitu ya, secara teori. Nah, 1 mol B ini dikalikan apa berat molekulnya atau MR-nya, ketemulah gramnya secara teori. Nah, memang hampir semua reaksi itu tidak ada yang bisa mencapai 100% ya. Ya, jadi hampir semua reaksi tidak apa ini tidak pernah bisa mencapai 100%. Jadi kalau secara teori misalnya jumlah masanya B yang harus dihasilkan, jadi molnya kali MR misalnya 100 gram gitu ya, maka produknya itu ya hampir tidak ada yang bisa mencapai 100 gram ya, mungkin 90 gram atau 80 gram gitu ya. Bahkan ada yang 50 gram atau mungkin bahkan ada yang 30 gram atau ada yang lebih kecil lagi ya. Nah, itu yang namanya rendemen atau persen hasil ya. Maksudnya massa secara teori, praktis, hasil sintesis atau hasil percobaan dibagi dengan massa secara teoritis ya. Nah, reaksi yang bagus tentunya rendemennya harus tinggi ya, rendemennya tinggi. Ya, jadi itu eh, di dalam sintesis ya. Tapi tetapi kita harus berupaya agar rendemen itu bisa semaksimal mungkin ya. Kemudian berikutnya adalah eh, bentar. Nah, ciri reaksi apa ini? Sintesis yang ideal lagi adalah zat A-nya itu mudah diperoleh dalam jumlah yang banyak dan relatif murah ya. Jadi seperti yang saya nyatakan sebelumnya tadi, zat A sebagai bahan baku ya atau sebagai material awal atau dikenal dengan starting material itu harus mudah diperoleh dalam jumlah yang banyak ya. Jadi mudah diperoleh di perdagangan dalam jumlah yang banyak dan harganya relatif murah ya. Jadi dalam sintesis diupayakan agar bahan bakunya itu semurah mungkin ya. Semurah mungkin sehingga nanti produknya itu tidak terlalu mahal sehingga terjangkau oleh masyarakat. Kemudian zat B yang dihasilkan itu mudah dipisahkan dari pelarutnya atau dari hasil sampingnya. Ya, jadi zat B yang seringkali di dalam sintesis itu pasti produknya itu tercampur dengan apa? Dengan eh, apa ini? Dengan reaksi-reaksi lain yang tersisa ya. Jadi memang tidak apa ini, apalagi reaksi organik ya. Reaksi organik itu tidak bisa 100%. Jadi mesti ada zat A yang tersisa ya. Reaksinya tidak pernah 100%. Semua A terkonversi jadi B, tapi apa ini? Mesti ada sisa dari apa dari A ya. Belum lagi misalnya ada katalisnya, berarti masih tercampur dengan apa? Katalisnya. Jadi produk yang dihasilkan B ini nanti masih kecampur dengan A,
masih kecampur dengan pelarutnya, masih kecampur dengan katalisnya, begitu ya. Nah, sintesis yang ideal adalah B-nya itu mudah dipisahkan dari pengotornya tadi, ya. Baik sisanya A atau katalisnya atau pelarutnya atau yang lain. Jadi mudah dipisahkan. Karena kalau nggak mudah dipisahkan, maka kita butuh biaya untuk memisahkan. Ya, butuh biaya lagi. Kalau butuh biaya lagi, maka nanti ongkos produksinya menjadi semakin tinggi, ya, semakin tinggi. Jadi misalnya zat B-nya mengkristal dalam medium. Jadi misalnya contoh yang ideal itu B-nya mudah dipisahkan, begitu B terbentuk langsung mengkristal, gitu ya. Kalau mengkristal kan gampang ya, tinggal disaring. Ya, tinggal disaring, nanti B-nya diperoleh, lalu semua pengontor akan larut di dalam filtratnya, ya, filtratnya. Jadi ini contoh ya, sintesis ideal itu B-nya mudah dipisahkan, misalnya B-nya itu mengkristal dari pelarutnya, gitu ya. Lalu hasil sampingnya berwujud gas, misalnya ya. Kalau hasil sampingnya berwujud gas, kan berarti kan tanpa diapa-apakan langsung menguap sendiri, ya, menguap sendiri berarti terpisah dari B. Ya, jadi itu eh, sintesis yang ideal. Tapi ideal itu eh, maksudnya apa ini? Memang tidak pernah terjadi ya, tidak pernah terjadi. Tapi semua para pensintesis harus mendekati seideal mungkin. Kemudian yang terakhir, jika reaksinya berlangsung melalui beberapa langkah, misalnya A, jadi untuk menjadi A, untuk membuat A menjadi B itu harus lewat C dulu, lalu melalui D, baru melalui B, ya. Seringkali seperti itu ya, sintesis ini seringkali lebih dari satu tahap, baru jadi. Nah, seandainya reaksinya melalui beberapa tahap, reaksinya berturut-turut dalam medium yang sama. Ya, maksudnya kalau A pelarutnya air, ya C masih dalam air, D masih dalam air, B masih dalam air, gitu ya. Tanpa pemisahan senyawa antara, ya. Jadi ini eh, yang ideal seperti itu. Jadi misalnya ada multifasa, ada zat A, C, D itu berada dalam satu fase reagen atau hasil samping dalam fase yang lain. Bentar, ini kurang. Bentar, bentar. Ya, misalnya A, artinya AC, oh sudah ya, oh benar, ACD dalam satu fase, betul ya. Ya, jadi harapannya ACD-nya dalam satu fase, kemudian reagen dan hasil sampingnya pada fase yang lain ya. Jadi ini adalah eh, ciri terakhir dari apa? Dari sintesis yang ideal. Ya, memang ideal tidak pernah ada, tetapi semua para apa ini para pensintesis harus berupaya untuk bisa mencapai ideal. Kemudian bagaimana cara merancang sistematika dalam merancang sintesis ya? Sistematika dalam merancang sintesis atau hal-hal yang diperlukan pada saat apa ini kita mau merancang sintesis. Misalnya mensintesis B dari material awal zat A. Pertama kita kenali dulu variasi gugus fungsinya ya dalam molekul target. Jadi dalam B itu punya gugus fungsi apa gitu ya. Gugus fungsinya apa saja. Kemudian yang A juga begitu ya. Tentu kita identifikasi juga gugus fungsinya apa saja. Nah, kemudian selanjutnya kita
memikirkan strateginya, ya strateginya bagaimana untuk apa ini untuk menghasilkan gugus B atau senyawa B dengan gugus fungsi tertentu tadi, ya. Mungkin bisa melalui FGI, ya FGI. FGI itu adalah eh, konversi interkonversi gugus fungsi, ya, seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya. Jadi fungsional grup interkonversi, maksudnya oh mungkin untuk apa ini? Untuk mencapai senyawa B dengan gugus fungsi tertentu bisa kita lakukan melalui apa interkonversi, ya interkonversi bisa lewat reaksi substitusi, bisa lewat reaksi apa adisi atau mungkin eliminasi begitu ya. Jadi misalnya A-nya punya gugus alkohol, B-nya punya gugus aldehid gitu ya. Oh ini tentu dengan mudah kita lakukan interkonversi gugus fungsi, ya. Seandainya rantai karbonnya sama. Jadi dari OH menuju aldehid, maka kita bisa menambahkan oksidator, ya. Karena melalui satu reaksi apa? Reaksi oksidasi. Atau mungkin di A-nya ada Cl, kemudian di B-nya ada Cn, misalnya begitu. Maka tentu, oh ini pakai reaksi substitusi. Cl-nya ditambah KCN, nanti B-nya akan menghasilkan senyawa B yang memiliki gugus Cn. Kemudian mungkin bisa melalui FGA, ya, FGA. Jadi functional group addition, maksudnya penambahan gugus fungsi, ya, penambahan gugus fungsi. Jadi untuk merubah dari gugus fungsi A menjadi B, itu mungkin di A kita tambahkan gugus fungsi tertentu, ya, sebagai media, sebagai apa zat antara sebelum menghasilkan B. Kemudian mungkin bisa melalui FGR, ya, FGR. Sebentar, saya kok lupa ya, FGR, functional group apa gitu ya. Coba nanti sambil kita cari. Ya, jadi yang itu adalah kalau kita mengidentifikasi gugus fungsi A menjadi B, maka kita bisa membayangkan, oh mungkin bisa melalui interkonversi. Kalau rantainya sama, ya. Kalau misalnya rantai karbonnya berbeda, misalnya dari karbon 2 menjadi 3, oh bisa menggunakan apa? Reaksi-reaksi yang membangun kerangka karbon kemarin, ya. Mungkin lewat kondensasi aldol atau melalui apa? Reaksi Wittig, ya, atau organolegam dan sebagainya, gitu ya. Nah, jadi menghasilkan target alternatif yang apa yang disintesis dan dapat diubah menjadi molekul target menggunakan reaksi yang sudah kita kenal, ya, yang pernah kita review pada bagian sebelumnya. Kemudian yang kedua, hasilkan sinton, ya, sinton dari molekul target dan target alternatif melalui diskoneksi dan temukan reagen atau senyawa antara yang sebanding, ya. Ya, jadi nanti di dalam sintesis itu senyawa B-nya harus kita diskoneksi istilahnya, ya, harus kita putus ikatannya. Jadi kalau nanti kita putus, nanti akan menghasilkan apa ini? Hasil pemutusan tadi, ya, hasil pemutusan atau hasil diskoneksi tadi dikenal dengan sinton, ya. Sinton. Sintonnya tentunya ada sinton yang positif, ada sinton yang negatif. Karena setiap ikatan kalau diputus pasti elektronnya ikut salah satu, ya. Ikut salah satu. Jadi yang tidak dapat elektron, potongan yang tidak mendapat elektron akan bermuatan negatif karena positif, ya, karena kekurangan elektron. Potongan yang eh, mendapatkan elektron akan bermuatan negatif, ya, itu namanya sinton, ya, hasil pemutusan ikatan dari suatu senyawa target tadi.
Kemudian setelah jadi sinton, maka kita bisa bisa mengarahkan kira-kira nanti reagen yang eh, dibutuhkan apa, ya dari sinton nanti akan kita arahkan pada reaksi yang akan kita gunakan ya. Ya, nanti setelah ini kita akan mendiskusikan tentang sinton. Kemudian tentu reagen yang kita kita arahkan tadi harus 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 tetap beracuan bahwa reagennya itu eh, tersedia dengan dengan relatif banyak di perdagangan dengan harga yang lebih murah ya, yang murah. Kemudian yang ketiga adalah ulangi satu dan dua sehingga reagen reagen atau intermediate merupakan bahan yang murah dan tersedia dalam perdagangan. Oh ya tadi ya. Jadi artinya kalau pada pemutusan itu hasil hasil fragmentasinya masih kompleks, maka harus diputus lagi sampai menghasilkan senyawa yang lebih sederhana ya dan tersedia murah di perdagangan. Kemudian yang keempat, teliti skema antitesis, lalu temukan yang layak untuk dijadikan rencana sintesis dan diteliti di laboratorium. Jadi nanti setelah kita diskoneksi ya molekul B tadi, jadi setelah kita potong-potong menjadi sinton-sinton tadi, lalu kita rumuskan reaksi sintesisnya. Itu yang dinamakan antitesisnya ya. Rancangan reaksi sintesisnya ya menggunakan eh, ya jadi reaksi rancangan reaksi sintesisnya yang apa istilahnya yang paling layak untuk digunakan ya. Jadi layak itu tentu menggunakan reaksi-reaksi yang tadi yang mudah didapat di perdagangan dengan harga yang murah. Ya, jadi itu adalah eh, prinsipnya hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam sintesis ya. Jadi kita mengenali dulu gugus fungsional yang ada di dalam senyawa B, termasuk kerangka karbonnya ya dari B itu, apakah dari A dan B itu ada perubahan kerangka karbon atau gugus fungsinya berubahnya bagaimana sehingga nanti kita bisa bisa memperkirakan kira-kira kita melalui strategi apa? Apakah menggunakan interkonversi ataukah menggunakan membangun kerangka karbon ya melalui FGI, interkonversi atau FGA. FGA, oh, A-nya itu alternatif ya, mungkin ya. Jadi alternatif, jadi kita membuat intermediate alternatif sebelum menjadi B. Ya, cuma yang FGR ini yang eh, nanti kita cari apa artinya ya. Tapi yang jelasnya adalah strategi yang kita putuskan setelah kita mengidentifikasi kerangka karbon dan gugus fungsi dari A nanti berubah menjadi apa? Menjadi B ya di dalam sintesis. Ya, saya kira itu sebagai pengantar ya, pengantar untuk eh, bagaimana cara merancang sintesis suatu senyawa organik ya. Gitu. Mungkin ada pertanyaan? Dipersilakan. Ya, sintesis tentunya nanti sangat penting ya kalau nanti Anda bekerja terutama kalau di industri ya, di industri yang bahan aktifnya menggunakan senyawa organik ya, mungkin di industri ya terutama di pestisida atau industri farmasi gitu ya. Itu semua bahan aktifnya adalah dari senyawa organik ya. Atau industri-industri tertentu yang menggunakan bahan baku senyawa organik ya. Ya termasuk industri polimer ya. Industri polimer itu
bahan bakunya tentunya adalah monomernya dari senyawa organik. Barangkali monomernya itu kalau impor terlalu mahal begitu maka bisa disintesis sendiri ya. Ya, jadi itu nanti kalau misalnya Anda bekerja di suatu industri dan pada bagian biasanya R&D ya, di R&D atau di riset dan developmentnya gitu. Ini ada yang PKL di di Petro apa ini? Petrosida ada. Petrosida atau Petro Jordan itu biasanya ya pestisida juga ya. Ada yang di dua industri itu. Saya di Petro Jordan, Bro. Zumrotus di mana? Di Petro? Petro Jordan Abadi, Bro. Oh, kalau Jordan itu pestisida juga ya. Kita di eh, asam fosfat dan gipsum, Bro. Oh, bukan ya, bukan pestisida ya, bukan ya. Bukan, Prof. Kita Oh, produksi utamanya di asam fosfat. oh asam fosfat sama Iya, asam sulfat. iya, Fosfat Prof. aja ya. Kita juga produksi asam sulfat juga, Prof. Oh, asam sulfat. Iya, Iya, ya. Yang petrosida ada. Petrosida atau petrokimia ya, Tapi petrosida itu anaknya petrokimia ya. Mungkin kalau di petrokimia selain pupuk ada juga pestisida. Tapi pestisidanya sudah dialihkan khusus di anak perusahaannya di Petrosida. Gitu. Ada yang di Petrosida? Oh, enggak ada. Oh, mungkin di ya, barangkali barangkali tidak memprogram mata kuliah ini ya, karena ini merupakan pilihan. Ya, biasanya ada ya. Di Gresik itu ada Petrosida, ada Petrokimia, ada Petro Jordan, atau Petrokimia Kanyaku barangkali. Ada yang di Petrokimia Kanyaku. Itu juga pestisida juga ya, pestisida juga. Oke, kalau sudah kita masuk ke slide berikutnya, yaitu adalah analisis retrosintesis ya. Analisis retrosintesis. Retrosintesis berarti kebalikan dari sintesis ya. Jadi kebalikan dari sintesis. Jadi kalau sintesis itu mensintesis suatu apa? Suatu senyawa, misalnya dari A menjadi B, maka kalau retrosintesis itu dibalik gitu ya, dibalik. Maksudnya eh, apa? Dari senyawa B tadi dipotong-potong gitu ya, didiskoneksi sehingga menghasilkan apa? Sinton-sinton. Lalu dari sinton itulah nanti kita bisa membayangkan kira-kira bahan bakunya atau reaksinya apa ya. Jadi dalam retrosintesis itu kita kenal ada sinton ya. Sinton itu adalah hasil diskoneksi dari suatu molekul yang mengandung karbokation atau karbanion ya sebagai unit sintesis senyawa organik. Ya, jadi kalau dipotong maka suatu ikatan dipotong maka ada atom yang eh, kehilangan elektron, ada atom yang mendapatkan elektron ikatannya. Jadi yang ditinggalkan oleh elektron atau yang kekurangan elektron akan menjadi karbokation, karbonnya bermuatan positif,
Sedangkan karbon yang memperoleh elektron ikatan kovalennya itu menjadi karbon yang bermuatan negatif atau karbanion ya, karboanion, satunya karbokation. Nah, sehingga nanti akan menghasilkan eh, sinton akseptor atau karbokation. Jadi karbokation dinamakan sinton akseptor. Akseptor maksudnya kan penerima ya. Maksudnya kalau positif maka dia bisa menerima elektron. Lalu yang kedua adalah sinton donor. Jadi karbanion karena kelebihan elektron maka dia bisa mendonorkan apa? Elektron. Jadi karbanion dinamakan sinton donor. Lambangnya adalah D. Lalu karbokationnya dinamakan sinton akseptor. Lambangnya adalah A. Contohnya ini, misalnya kalau saya punya apa ini, punya CH3Cl gitu ya. CH3Cl itu kalau diputus, misalnya saya putus gini begitu ya. Jadi kalau saya tadi punya apa? Punya CH3Cl, CH3Cl. Kalau ikatan ini diputus, gitu ya. Maka Cl-nya, semua elektron ikatannya akan ikut di Cl ya, karena Cl itu lebih elektronegatif ya, sehingga nanti akan menghasilkan apa? CH3 plus ya, jadi yang kiri karena ditinggalkan elektron menjadi CH3 positif ya, positif dan Cl-nya ditambah dengan apa? Ditambah Cl min ya, min. Nah, CH3 plus itulah yang dinamakan sinton positif ya. Sinton yang sebagai apa? Karbokation, karbokation. Kemudian yang kedua adalah sinton donor tadi ya yang bermuatan negatif. Misalnya kalau kita punya organologam ya, misalnya eh, CH3 atau organolitium misalnya ya. Kita punya organolitium bisa ya, organologam bisa litium, bisa magnesium, bisa tembaga, bisa kadmium gitu ya. Jadi ini kalau dideskoneksi begini, kita tahu bahwa litium sebagai logam pasti elektropositif ya. Semua logam itu elektropositif sehingga elektronnya semuanya ikut ke CH3 ya. Jadi elektronnya semua ikut CH3 sehingga nanti menjadi CH3 yang bermuatan apa? Bermuatan negatif. Ini yang dinamakan apa? Sinton negatif ya, sinton negatif atau sebagai karena mengandung apa karban, karbanion. Gitu. Ya, jadi prinsipnya kalau suatu ikatan diputus pasti ada yang plus, ada yang min ya. Jadi lah hasil pemutusan itu dinamakan sinton ya, CH3 min atau CH3 plus itu merupakan apa? Sinton. Dikenal dengan sinton ya di dalam eh, sintesis ya dalam sintesis. Bentar ini. Nah, kemudian bagaimana penomoran sinton? Ya, walaupun ini nggak terlalu penting, tapi eh, perlu diketahui ya bahwa penomoran sinton jadi gugus fungsi yang melekat pada rantai karbon tadi. Karbon yang mengikat gugus fungsi ini diberi nomor berapa? Diberi nomor satu ya. Diberi nomor satu. Karbon berikutnya ya tinggal diberi nomor selanjutnya. Selanjutnya jadi 2, 3, 4, 5 begitu ya. Nah, kalau seperti ini namanya nanti akan menjadi apa? Kalau X-nya putus gitu ya. X-nya putus maka ini menjadi sinton. Sinton. Kalau bermuatan negatif maka kalau positif akan menjadi akseptor ya atau A atau karbokation. Kalau nanti ini negatif maka menjadi karbanion atau sinton donor ya. Sinton donor berarti kelebihan elektron. Ya, jadi ini diberi kode A1 atau D1 ya karena letak
sintonnya tadi, letak muatannya pada C nomor satu. Itu. Contohnya ini misalkan ya, misalnya saya punya senyawa ini. Oh ya nanti dalam sintesis rumus senyawa organik itu diringkas ya. Jadi kalau kita melihat senyawa model begini, berarti ujungnya itu adalah CH3 gitu ya. Ini dalam bayangan kita ini adalah CH3, nanti yang ini tentu apa? CH2 gitu ya. CH2. Jadi setiap lekuan itu adalah atom karbon. Jumlahannya ya tinggal mengurangi saja dari 4 dikurangi ikatan yang ada. Ya, karena karbon itu tangannya kan 4 ya. Jadi kalau misalnya ini C sudah dipakai satu, berarti kurang 3. Ya, kurang 3 itu berarti hanya pasti 3 gitu ya. Nah, jadi ini contohnya saya punya senyawa organik seperti ini. Lalu kita putus di sini ya, kita putus di sini. Jadi kalau kita putus di sini, berarti nanti ada yang mendapatkan muatan plus, ada yang mendapat muatan min. Jadi misalnya ini plusnya di kiri gitu ya. Misalnya kedua elektronnya ikut ke kanan ya. Karena setiap garis ini maksudnya kan ada dua elektron ikatan kovalen ya. Jadi misalnya kedua elektronnya ikut di kanan, maka yang kanan menjadi negatif atau sinton negatif, yang kiri menjadi sinton positif ya, sinton positif. Nah, ini adalah hasil diskoneksi ya, diskoneksi. Nah, kemudian dari sinton itu kita membayangkan kira-kira reaksinya apa? Reaksi yang karena sinton itu kan hanya sebagai zat antara ya, zat antara kita harus menetapkan kira-kira reaksinya itu apa. Nah, kalau menentukan reaksinya ya tinggal dipasangkan aja plus dengan min atau min dengan plus ya. Misalnya plus ini saya pasangkan dengan apa dengan Cl min gitu ya. Tambahkan Cl min maka menjadi ini. Ya, jadi inilah reagennya berarti ya, yaitu satu kloro apa ini? Ini kan aldehid ya, propanal. Sorry, keton ya. Keton ya. Jadi satu kloro dua propanon gitu ya. Satu kloro dua propanon. Lalu yang kanan min tinggal ditambahkan plus gitu ya. Kalau plus ya berarti misalnya ini saya tambah dengan apa? Ion H plus. Maka langsung menjadi apa? Menjadi etanol atau astaldehid. Nah, astaldehid itu mudah sekali diperoleh di pasaran ya. Jadi astaldehid senyawa-senyawa organik yang rantainya pendek gitu ya, itu mudah diperoleh di pasaran ya dengan harga yang murah. Sehingga ini berarti ini bisa digunakan sebagai pereaksi. Termasuk yang kiri juga bisa sebagai ini juga relatif mudah ya diperoleh di pasaran. Sehingga nanti kalau kita mau mensintesis senyawa ini, inilah pereaksinya atau material awalnya ya. Yang pertama adalah satu kloropropanon, lalu yang kedua adalah astaldehid. Oh iya, mungkin sambil diingat kembali bahwa jadi pada reaksi kondensasi kemarin ya, kita akan mengenal bahwa atom hidrogen alfa dari suatu senyawa karbonil itu mudah sekali melepaskan apa? H plus sehingga menjadi karbanion ya. Jadi kemarin kalau kita punya apa? Punya senyawa yang punya atom hidrogen alfa, misalnya aseton gitu ya. Jadi kalau kita punya aseton, misalnya CH3 begitu ya. Ini adalah aseton. Maka atom hidrogen alfa bisa alfa kiri atau alfa kanan, ya. Itu mudah sekali apa? Melepaskan H plus, ya. Sehingga kalau ada basa, maka dia langsung menjadi apa? Karbanion, ya. Jadi atom hidrogen ini, alfa itu mudah sekali lepas, ya. Karena ini mudah ditarik oleh CH2-nya akibat ada gugus karbonilnya,
maka ini mudah sekali lepas menjadi karbanion. Jadi menjadi karbanion. Sehingga itu nanti perlu diingat ya di dalam sintesis. Kalau kita punya senyawa seperti ini, kita bisa melihat bahwa ini adalah atom karbon alfa. Ini juga atom karbon apa? Alfa ya. Nah, berarti berarti apa ini? Eh, atom karbon alfa ini, atom karbon alfa ini eh, mudah sekali atau apa ini? Jadi atom karbon alfa ini bisa kita buat sebagai karbanion ya. Bisa sebagai karbanion. Seperti waktu kita belajar tentang reaksi kondensasi ya, kondensasi. Jadi atom karbon alfa kiri atau kanan itu bisa sebagai karbanion. Nah, cuma di sini tadi kita memutuskan karbanionnya kan tidak boleh dua ya, harus salah satu. Jadi karbanionnya sebenarnya boleh boleh saja di kiri atau di kanan ya. Jadi ini misalnya karbonionnya kita apa? Kita ikutkan di kanan, yang kiri tentu menjadi apa? Karbokation. Tapi sebenarnya ini boleh dibolak-balik ya, boleh dibolak-balik. Jadi Kak, karena keduanya memenuhi syarat karbanion ya. Karena C ini juga C alfa dari karbonil ini, C ini juga C alfa dari karbonil yang ini. Jadi ini bisa dibalik ya. Plusnya bisa di kanan atau minusnya bisa di kiri gitu ya. Dan nanti kalau sudah menjadi karbanion, untuk jadi senyawa netralnya, gampang tinggal ditambahkan H plus ya. Tambahkan dengan H plus. Dan nanti kalau senyawa ini ingin jadi karbanion, gampang tinggal ditambahkan apa basa ya. Nanti kalau tambahkan basa, maka dia menjadi karbanion, kemudian dilakukan apa reaksi sintesisnya. Nah, jadi itu yang perlu diingat kembali dari yang kita pelajari kemarin. Bentar, ini gimana? Sudah. Nah, ini adalah daftar dari apa jenis-jenis sinton tadi ya. Jadi ada sinton A0 ya. A0 itu berarti apa? Tidak punya nomor ya. Jadi misalnya sinton yang berada pada reagen Wittig ya, atau ya, misalnya alkil yang terikat di fosfor positif seperti pada Wittig itu adalah A0. Kalau ini adalah A1, A1, jadi sintonnya A1 karena OH-nya langsung terikat pada C ini ya. Jadi C ini adalah C nomor 1. Lalu ada juga yang A2 seperti sinton yang kita baru putus tadi itu adalah misalnya karbokation di sini itu adalah A2 karena C nomor satunya adalah karbonilnya ya. Karbonilnya nomor 1, maka C ini adalah C nomor 2. Kemudian kalau kita punya senyawa karbonil tak jenuh alfa beta seperti ini ya, alfa beta. Jadi kalau misalnya pada C betanya ada plus seperti ini, maka itu adalah A3. A3. Jadi A3 karena karbonilnya itu nomor 1, jadi 1, 2, 3 ya. Begitu pula nanti untuk donor ya, donor juga begitu. Ini jenis-jenis sinton ya yang perlu kita ketahui. Nah, sekarang berikutnya adalah analisis retrosintesis ya. Analisis retrosintesis itu adalah apa ini? Proses dekoneksi. Diskoneksi itu maksudnya adalah pemutusan ya, pemutusan atau penguraian molekul yang akan kita sintesis atau molekul target menjadi unit-unit molekul, menjadi sinton sedemikian rupa sehingga
Kalau nanti sinton digabung kembali akan menghasilkan apa? Eh, jadi sinton digabung kembali melalui satu reaksi yang sudah dikenal ya. Nah, prosedur itu dinamakan apa? Retrosintesis ya. Retrosintesis atau antitesis istilahnya. Jadi kalau sintesis itu menghasilkan produk, kalau antitesis ya produknya diuraikan sampai menghasilkan apa? eh, reagen reagen yang digunakan dalam sintesis itu dinamakan retrosintesis ya. Jadi yang kita lakukan ini adalah contoh retrosintesis sebenarnya ya dari senyawa target kita uraikan sampai kita memperoleh bahan baku yang nanti kita gunakan di dalam sintesis. Jadi prosesnya adalah kalau kita punya ikatan karbon-karbon, ini kita putus ya, seperti tadi, kita putus, maka ada karbon yang bermuatan negatif, ada karbon yang bermuatan positif ya. Ini namanya adalah sinton donor, ini sinton akseptor. Oh, ini terbalik ya. Terbalik ini, D-nya mestinya di atas ya. D-nya di atas. Bentar. Jadi kalau donor berarti kelebihan elektron, akseptornya yang kekurangan elektron. Kemudian nanti setelah menjadi plus dan min, kita harus menentukan apa reagennya apa. Caranya ya tinggal memasangkan aja. Kalau min dengan apa? Dengan ion positif. Kalau positif dengan apa? Dengan ion negatif ya. Biasanya plus ditambah dengan halogen, maka jadilah CX. Atau min ditambah dengan H plus, kalau dia apa? C alfa ya, kalau C alfa yang paling gampang menggunakan H plus. Tapi kalau C-nya bukan C alfa, maka kalau negatif tambahkan dengan logam ya. Logam bisa litium, bisa magnesium, bisa grignard ya kalau magnesium atau tembaga atau kadmium. Ya, jadi itu sehingga nanti menghasilkan reaksi atau reagen yang sebanding ya, yang mudah diperoleh di pasaran dengan harga yang relatif murah ya. Jadi reagennya mudah didapat. Jadi pada tahap retrosintesis berikutnya, reagen dianggap sebagai molekul target yang baru dan prosedur transformasi tadi diulangi sampai reagennya diperoleh identik dengan bahan baku yang tersedia di perdagangan dengan harga yang murah. Maksudnya, pada retrosintesis itu, seringkali sekali pemutusan itu belum menghasilkan senyawa yang apa? Yang sederhana, gitu ya. Kalau misalnya sekali pemutusan belum menghasilkan senyawa yang sederhana, maka pemutusan ini dilanjutkan, ya. Dilanjutkan lagi, diputus lagi sampai ketemu molekul yang sederhana, gitu ya. Jadi kalau pada contoh ini kan sekali putus sudah reagennya sederhana ya. Jadi begitu itu putus, molekul yang dihasilkan sudah sederhana. Tapi seandainya belum sederhana, maka dari masing-masing sinton itu diputus lagi. Ya, diputus lagi sampai ketemu reaksi yang sederhana. Begitu. Jadi ini yang dimaksud dari kalimat yang bawah ini ya. Jadi eh, pada tahap jadi kalau sintonnya tadi masih belum sederhana, maka di retrosintesis lagi sampai ketemu senyawa yang lebih sederhana. Ya, saya kira ini hampir sama dengan tadi. Jadi kalau kita punya senyawa ini tadi yang sudah kita bahas di depan, kalau diputus di sini, maka kalau yang kiri kita beri plus, yang kanan kita beri min, ya. Kita beri plus, ini min. Nah, plusnya itu tadi tinggal tambahkan halogen, misalnya Br, maka jadilah bereaksi ini. Lalu yang kanan, karena eh, karb, apa ini, karboanionnya adalah C alfa,
maka yang paling gampang kita beri H plus ya. Kita beri H plus sehingga jadilah reagen ini ya atau astaldehid. Nah, nanti kalau kita reaksikan, nah, jadi reaksi sintesisnya seperti ini ya. Reaksi sintesisnya seperti ini. Jadi ini tadi punya apa? Atom hidrogen alfa. Jadi seperti kemarin, nanti basanya itu akan mengambil apa? Akan mengambil atom hidrogen alfa ya. Akan mengambil hidrogen alfa, lalu elektron ikatan P-nya ketarik ke sini, jadilah karbanion ini. Ya, jadi karbanion yang ini, lalu karbanion ini nanti akan bereaksi dengan apa? Dengan apa? Dengan senyawa yang kiri ya. Jadi karbanionnya, jadi setelah diambil oleh basa, jadi karbanion, karbanionnya menyerang ke karbon CH2, kan ini elektro apa? Positif, BR-nya elektro apa? Negatif. Jadi kalau ini menyerang ke sini, BR-nya lepas, maka jadilah produk ini. Ya, tentu ditambah dengan hasil samping. Hasil sampingnya apa ini? Hasil sampingnya adalah HBr misalnya begitu ya, ditambah dengan HBr. Misalnya begitu. Tapi hasil samping eh, biasanya tidak perlu kita tuliskan. Nah, jadi proses yang atas ini ya, ini namanya adalah retrosintesis. Jadi yang pertama itu adalah dinamakan apa? Retrosintesisnya atau analisisnya ya. Ini adalah retrosintesisnya. Kemudian setelah diretrosintesis ketemu pereaksi, maka kita merancang sintesisnya. Oh, sintesisnya berarti begini, gitu ya. Jadi misalnya satu bromopropanon ditambah dengan astaldehid dengan adanya basa bisa NaOH, bisa metoksida, ion metoksida, nanti jadilah produk yang akan disintesis. Ya, jadi itu eh, ada pertanyaan mungkin, silakan. Nah, nanti pola ini akan kita pakai terus ya. Eh, kita pakai terus di dalam merancang strategi sintesis ya. Jadi akan kita gunakan terus sampai setelah UTS ya. Nanti setelah UTS akan didampingi oleh Bu Ambar. Jadi melanjutkan strategi sintesis yang kita pelajari mulai ini gitu ya nanti sampai UTS dilanjut sampai setelah UTS. Jadi prosesnya adalah analisis atau retrosintesis dari senyawa target, kemudian merancang reaksi apa? Sintesisnya. Nah, reaksi-reaksinya itu yang menggunakan reaksi yang sudah dikenal ya. Kalau ini kan ya, jadi menggunakan reaksi yang sudah kita dikenal pada saat kita merefresh kembali reaksi-reaksi organik baik interkonversi gugus fungsi maupun pembentukan kerangka karbon. Ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada kita lanjutkan. Ini contoh lagi ya, retrosintesis. Contoh lagi, misalnya kita punya senyawa target ini, gitu ya. Misalnya senyawa, kita mau mensintesis senyawa ini. Nah, bagaimana caranya kita bisa mensintesis senyawa ini? Kita harus melakukan retrosintesis dulu ya. Kita kita melakukan apa ini? Eh, Analisis dulu melalui pendekatan apa diskoneksi ya. Jadi mungkin jadi kita bisa memutuskan ikatan, bisa melakukan diskoneksi di posisi ini. Ya, kita bisa melakukan diskoneksi di sini, bisa diskoneksi di sini, atau diskoneksi di sini, gitu ya. Kalau di sini kan sama dengan ini, gitu ya.
Nah, kalau kita putus di sini, maka hasilnya adalah yang kanan ini, ya. Ini katakanlah ini saya beri nomor satu, ini nomor dua, ini strategi yang ketiga, gitu ya. Strategi satu hasilnya adalah ini, ya. Ini strategi pemotongan dengan kalau kita potong melalui nomor satu. Kemudian untuk yang nomor tiga itu adalah yang kanan ini, ya. Oh, yang kiri, sorry. Jadi yang tiga akan menghasilkan yang kiri. Lalu yang kedua itu adalah menghasilkan yang ke bawah atau yang ke atas, ya, yang ke atas, ya. Jadi ini, eh, jadi kalau apa ini? Kalau kita mensintesis suatu senyawa organik itu strateginya bisa bervariasi, ya. Bisa pakai nomor satu, bisa pakai nomor dua, bisa pakai nomor tiga, ya, nomor tiga. Nah, nanti setelah setelah itu baru dipertimbangkan kira-kira mana yang paling efektif, ya, mana yang paling efektif dan efisien, ya. Maksudnya mana yang apa ini, yang biaya produksinya murah, gitu ya. Biaya produksinya murah itu yang mana di antara satu, dua, tiga, empat ini, gitu ya. Dan nanti yang paling murah itulah yang kita lakukan kalau mensintesis di industri. Contohnya kalau yang nomor satu, jadi kalau ini kita potong, jadi kalau nomor satu ini berarti ya ini kan senyawanya seperti ini ya. Jadi ada suatu aldehid. Ini adalah senyawa aldehid ya. Satu, dua, tiga, empat. Jadi 3 metil butanal ya. 3 metil butanal. Tadi mau dipotong yang pertama melalui pemotongan di sini. Jadi kalau kita potong di sini ya. Kalau kita potong di sini maka nanti hasilnya apa? Hasilnya apa? Yaitu potongan yang kiri, sinton yang kiri. Ini adalah sinton yang kiri. Lalu ditambah sinton yang kanan. Ya, yang kanan kan CO lalu apa? Lalu H begini ya. Lalu hidrogen. Ini adalah potongan dari diskoneksi melalui strategi nomor satu ya, melalui strategi nomor satu. Nah, sekarang kita harus memutuskan mana yang plus, mana yang min ya. Mana yang plus, mana yang min. Karena setiap pemotongan akan menghasilkan dua muatan, dua sinton ya. Sinton yang positif dan sinton yang negatif. Nah, nanti yang perlu diingat, semua karbon yang mengikat atom yang elektronegatif ya, misalnya oksigen seperti ini ya, seperti gugus karbonil atau mungkin nanti kalau alkohol ya OH begitu, maka karbonnya harus bermuatan positif. Jadi ini wajib ya, maksudnya kalau karbonnya terikat pada gugus oksigen, baik karbonil atau alkohol, maka karbonnya wajib positif. Karena apa? Karena O-nya itu adalah elektronegatif. Nanti kalau misalnya C-nya negatif, pasti sulit gitu ya, nggak bisa, nggak masuk akal maksudnya ya. Kalau C-nya negatif, O-nya negatif, itu kan nggak mungkin ya. Jadi ikatan itu pasti terjadi antara plus sama min ya. Jadi ini wajib ya, kalau karbonnya mengikat oksigen baik sebagai karbonil atau sebagai apa alkohol gitu, C-nya wajib positif. Nah, kalau C-nya positif, maka di sini kebagian negatif. Nah, ini contoh yang kalau yang contoh awal tadi kan bisa dibolak-balik ya, artinya satunya plus, satunya min atau eh, diganti ya, satunya min, satunya plus. Kalau ini tidak bisa diganti ya, karena karbon yang mengikat oksigen wajib bermuatan positif. Nah, selanjutnya kita menentukan reagennya. Kalau sintonnya seperti ini, bagaimana reagennya ya? Bagaimana reagennya? Nah, kalau karbonnya negatif, maka tinggal dipasangkan muatan positif. Ya, tinggal dipasangkan muatan positif.
tinggal dipasangkan muatan positif. Kita tidak boleh menambahkan H plus di sini. Mengapa tidak boleh menambahkan H plus? Karena karbon ini bukan karbon alfa, ya. Maksudnya karbon ini bukan diikat oleh gugus karbonil, ya. Maka tidak boleh pakai H plus. Yang pakai H plus itu adalah kalau karbon ini merupakan karbon alfa dari senyawa karbonil. Jadi kalau seperti ini tidak boleh, ya, tidak boleh pakai H plus. Kalau nggak boleh pakai H plus ya berarti pakai logam, ya. Berarti kita bisa menambahkan apa? Logam, ya, logam. Jadi logamnya bisa litium, bisa manesium, bisa tembaga, bisa kadmium, gitu ya. Jadi kita harus pakai logam karena logamnya positif. Logam itu kan pasti positif, ya. Jadi contohnya di sini ini ditambahkan dengan apa? MgBr, ya. Berarti sebagai reagen apa Greek-nya. Pakai Li juga boleh gitu ya. Pakai Li juga boleh. Kemudian yang positif ini gimana? Positif ini berarti ditambahkan ion negatif, ya. Ditambahkan ion negatif. Jadi misalnya ditambahkan apa ini? Amina gitu ya. Ditambahkan dengan apa? Suatu amina. Jadi misalnya ditambah NH R2 negatif, ya, min. Jadi misalnya ditambah dengan amina. Misalnya ditambah dengan halogen juga sebentar. Tambah dengan amina. Misalnya tambah halogen juga bisa, ya. Tambah halogen juga bisa. Bisa. Cuma ini contoh ini ditambah dengan ion amina, ya, ion amina. Ion amina. Jadi dari eh, seperti NH2, ya. Ion NH2 itu kan muatannya negatif. Nah, sehingga nanti kalau ini direaksikan, ya, kalau direaksikan, ya tentu kalau dilanjutkan dengan reaksi, nanti ini kan menjadi karbanion, ya, karbanion pasti akan menyerang gugus karbonil, gitu ya, menyerang gugus karbonil, lalu NH2-nya lepas, ya, lepas, maka jadilah produk ini, gitu ya, jadilah produk ini, gitu. Nah, itu gambaran dari nomor satu. Ada pertanyaan? Silakan. Kemudian bagaimana strategi yang kedua ini, ya? Yang kedua. Jadi kalau lewat yang kedua, kalau strategi yang kedua diputus di sini, gitu ya. Diputus di sini, maka nanti, oh ya, nanti kalau membuat analisis retrosintesis panahnya double, ya. Jadi panahnya seperti ini. Jadi bukan panah satu tapi panah dua, ya. Itu untuk retrosintesis. Jadi kalau dipotong dengan strategi nomor dua, maka yang kiri adalah seperti ini, seperti ini. Kemudian yang kanan adalah ini, ya, CO, kemudian apa? Lalu H, ya, lalu hidrogen. Nah, jadi ini adalah apa ini? Pemutusan lewat nomor 2, ya, nomor 2. Jadi lewat nomor 2. Lewat nomor 2. Nah, pada pemutusan ini kalau kalau dilihat prosesnya, ya, ini muatan positifnya adalah diberikan di sini, ya. Ini adalah muatan positifnya diberikan pada yang kanan, negatifnya adalah pada yang sebelah kiri, ya. Plusnya di kanan, minusnya di kiri. Sebenarnya ini kalau ini boleh dibalik, ya, boleh dibalik karena kebetulan karbon ini kan karbon alfa, ya.
karbon alfa. Karbon alfa kan karbonnya kan diikat oleh langsung gugus karbonin. Kalau karbon alfa kan ini bisa sebagai karbanion ya. Waktu kita belajar reaksi kondensasi tadi ya. Jadi ini boleh dibalik, misalnya yang kanan min, yang kiri adalah plus ya. Tapi kalau ini kalau melihat ini diberikan contoh yang kiri min, yang kanan apa plus. Nanti kalau min seperti yang atas tadi, min ya. Kalau min berarti tinggal nambahkan apa? Logamnya ya, tambah logam. Jadi ini kebetulan ditambah logam apa? Cu litium ya. Ditambah dengan Cu litium logamnya sehingga jadilah ini reaksinya ya. Jadi kalau min nggak tambah logam ya, tambah logam, logamnya adalah Cu litium. Kalau yang kanan, karena plus, maka ditambah dengan apa? Ditambah dengan halogen misalnya ya, ditambah dengan Br min ya, Br min. Br min, maka jadilah ini gitu ya, jadilah ini. Tuh. Ini pereaksinya ya, pereaksinya. Nah, nanti kalau ini direaksikan, maka jadilah produknya ini ya. Jadi kalau direaksikan eh, apa tadi? Ini kan muatannya negatif ya. Kalau negatif kan sebagai nukleofil ya. Nanti dia akan menyerang kemana? Ke C yang positif ini, gitu ya. Positif ini, lalu Br-nya lepas ya. Br-nya lepas. Maka jadilah produk ini. Tuh. Kemudian bisa juga lewat strategi yang ketiga ya. Bisa lewat strategi yang ketiga ya. Lewat strategi yang ketiga. Jadi yang ketiga ini eh, kita punya senyawa tadi ya, senyawa targetnya adalah ini, CO kemudian apa H, lalu dipotong, ya, jadi ini kebetulan adalah senyawa karbonil ya, senyawa karbonilnya ini ada C alfa, ada C beta, betul ya, C beta. Jadi ada C alfa dan C beta, C beta. Jadi ini dipotong di sini gitu ya, pada ikatan yang melibatkan C beta ya, C beta. Nah, kalau dipotong di situ berarti yang atas ada potongan yang atas ya. Berarti ada potongan yaitu apa? CH3. Atas itu kan CH3 ya, gugus metil. Ada potongan CH3 plus potongan ini ya. Plus potongan senyawa karbonil ini tadi. Jadi ada potongan yang ini yaitu pada potongan pada C beta ya, pada C beta dari senyawa karbonilnya. Jadi senyawa karbonilnya. Senyawa karbonilnya. Nah, lalu kita harus menentukan mana yang plus, mana yang min ya, mana yang plus dan mana yang min. Nah, nanti yang perlu diingat ya, yang perlu diingat kalau ada apa ini? Ada karbon beta terhadap karbonil. Jadi kalau ada pemutusan pada posisi karbon beta dari senyawa karbonil, itu akan lebih mudah. Jadi akan lebih mudah kalau dia dibuat sebagai apa? Senyawa karbonil tak jenuh alfa beta. Ya, senyawa karbonil tak jenuh alfa beta. Seperti pada reaksi adisi apa? Michael ya, reaksi adisi Michael. Karena pada reaksi adisi Michael, ya, pada reaksi adisi Michael, eh, karbon beta itu cenderung bermuatan apa? Positif, ya. Ini cenderung bermuatan positif. Karena nanti kalau ini mengalami adisi, maka prosesnya kan ikatan rangkapnya pindah ke sini. Kalau rangkapnya pindah ke sini, C ini pasti bermuatan positif, ya. Jadi ini berarti menjadi senyawa karbonil tak jenuh alfa beta sehingga
Kalau ada apa ini ada diskoneksi menghasilkan C beta, maka C beta lebih bagus dibuat sebagai apa? Karbokation sebagai karbokation. Berarti nanti metilnya sebagai apa? Sebagai karbanion ya, bermuatan negatif. Lalu karbon betanya sebagai apa? Karbon positif. Nanti kalau karbon positif maka reaksinya seperti ini, yaitu menjadi senyawa karbonat tak jenuh alfa beta ya. Jadi kalau kita punya senyawa karbonat tak jenuh alfa beta, karbon betanya pasti muatannya positif. Jadi gampang diserang oleh nukleofil ya. Nanti kalau negatif, metilnya negatif, maka tinggal ditambah logam ya. Ditambah dengan logam, yaitu apa di sini misalnya CuLi. Boleh juga ya, jadi CuLi ditambah dengan apa? CuLi misalnya ya. Sehingga nanti eh, reagennya adalah ini ya. Kalau CuLi senyawa organologam apa ini CuLi kan R-nya harus 2 ya, sehingga rumusnya metil 2 kali Cu litium. Nah, yang ini adalah senyawa karbonat tak jenuh alfa beta. Nah, nanti dalam reaksinya gugus metilnya yang negatif ini nanti akan menyerang kemana? Ke karbon beta, karbon beta, lalu ini tradisi, jadilah produk ini, begitu. Ya, jadi seperti pada reaksi adisi apa? Michael ya, adisi 1,4. Ya, adisi 1,4 itu kan terjadi pada senyawa karbon tak jenuh alfa beta. Ya, nanti reaksi-reaksi kondensasi ya, baik dan adisi Michael itu banyak digunakan di dalam sintesis ya. Adisi Michael, adisi 1,4, lalu kondensasi aldol ya, Claisen itu nanti banyak digunakan di dalam reaksi sintesis. Oke, ada pertanyaan? Jadi inilah yang nanti akan dilakukan ya kalau Anda diminta untuk melakukan sintesis suatu senyawa target tertentu, maka langkah pertama adalah dilakukan apa? Diskoneksi untuk memperoleh reagen yang apa? Yang dibutuhkan atau material awal atau starting material yang dibutuhkan di dalam sintesis. Bentar. Oke, selanjutnya adalah rute dari sintesis tadi ya. Ini dalam sintesis ada istilah pohon rute ya, pohon tahap sintesis. Jadi misalkan ada senyawa target ini, misalkan eh, berasal dari reaksi antara reaksi T1 dan reaksi apa T2 gitu ya. Jadi kalau dipotong atau didiskoneksi menghasilkan reagen T1 dan T2. Jadi kalau T1 dan T2-nya sederhana ya berarti T1 dan T2 langsung direaksikan jadi senyawa target. Tapi kalau misalnya T1-nya masih kompleks, maka T1-nya harus didiskoneksi lagi ya. Misalnya didiskoneksi lagi menjadi T1, T11, T12 dan T13. Begitu ya. Ini contohnya. Jadi kalau misalnya T1-nya masih kompleks, maka harus diputus lagi, didiskoneksi lagi. Misalnya menghasilkan T11, T12 dan T13. Lalu kalau T12-nya masih kompleks dipotong lagi sehingga menjadi T121, T122 ya.
Yang T2 juga begitu. Kalau misalnya masih kompleks, disederhanakan lagi menjadi T21. Lalu T21 nanti baru dibuat apa T211. Jadi ini suatu gambaran bahwa sintesis kadang-kadang tidak berlangsung melalui satu tahap, ya, atau retrosintesis itu tidak kadang-kadang tidak sekali jadi gitu ya, tapi harus melalui beberapa tahap sampai kenapa harus dipotong-potong lagi? Karena harus menghasilkan reagen yang apa? Yang sederhana. Kalau sederhana pasti tersedia di pasaran dengan harga yang relatif murah ya. Dari yang kanan contohnya misalnya dari target di apa? Dipotong kemudian menghasilkan T3 dan T4 ya. Nanti kalau T3-nya masih kompleks, maka harus dipotong lagi menjadi T31, T32, T32 yang masih kompleks menjadi T321, T322 gitu. Jadi ini sehingga menghasilkan apa? Nanti kalau diskemakan begitu akan menghasilkan apa? Pohon dari apa? Tahap sintesisnya ya atau rute sintesisnya. Jadi ini hanya memberi gambaran bahwa diskoneksi seringkali tidak sekali jadi ya. Jadi bisa dilanjutkan lagi kalau reaksi yang dihasilkan masih kompleks ya. Ini adalah beberapa contoh. eh, Misalnya kalau kita ingin mensintesis asam 2 etil pentanoat, tahapnya bisa bervariasi ya. Jadi setiap peneliti akan memiliki tahap yang bervariasi ya. Jadi kalau tadi di contoh tadi ada 4 strategi, ini menjadi berbagai macam apa strategi ya. Bisa lewat jalur satu ini, bisa lewat jalur dua, bisa lewat jalur tiga, bisa lewat jalur yang bawah, lalu pecah dua gitu ya. Lalu bawah yang lewat yang bawah ini ya. Ya, jadi ini contohnya ya. Jadi ini tadi FGI berarti adalah interkonversi apa gugus fungsinya di apa di interkonversi, kemudian ya atau bisa juga lewat FGA ya. FGA itu berarti eh, memberikan atau kita mengusulkan intermediate-nya, senyawa alternatifnya begitu. Nah, sehingga dihasilkan reagen yang paling sederhana. Jadi yang paling kanan adalah reagen-reagen yang dibutuhkan ya, starting materialnya gitu. Jadi ini contoh bahwa apa dalam sintesis itu adalah dibutuhkan inovasi ya, dibutuhkan inovasi, berpikir kreatif gitu ya, sehingga bisa menghasilkan ide-ide yang bervariasi. Nah, dari semua itu nanti dipilih mana yang paling efisien ya, paling efisien dan paling efektif ya, efektif. Jadi efisien dan efektif kalau biaya produksinya murah gitu ya, biaya produksinya murah. Jadi sebelum sintesis maka dilakukan analisis retrosintesis dengan berbagai macam kondisi ini ya, sehingga nanti ada beberapa pilihan di dalam sintesisnya. Jadi kalau reagen yang melalui reaksi ini katakan reagennya habis di pasaran, maka harus ganti alternatif yang lain ya, itu. Ya, jadi itu adalah ini keterangan dari apa retrosintesis ya, retrosintesis. Nah, ini adalah contoh-contoh reagen yang tersedia di perdagangan dengan harga yang murah ya, harga yang murah. Jadi kalau di pasaran itu senyawa organik rantai lurus ya dari C1 sampai C8 itu ada di pasaran ya. Jadi kalau kita kita melakukan apa? Sintesis ini adalah
sebagai rambu-rambunya bahan baku yang ada di pasaran itu apa saja yang tersedia murah dan mudah didapat ya. Ini adalah yang pertama adalah senyawa rantai lurus dari C1 sampai C8 yang ada di pasaran itu yang pertama adalah alkohol. Jadi mulai dari metanol sampai oktanol rantai lurus itu mudah didapat di pasaran ya. Jadi kalau kita beli di toko kimia, di Dianum atau di mana itu Sukoharjo atau di apa di Kurnia Jaya ya atau di tempat lain itu akan tersedia. Lalu yang kedua adalah alkil halida. Jadi alkil halida mulai C1, mulai metil klorida misalnya sampai oktil klorida rantai lurus ada di pasaran. Jadi yang lurus itu mudah didapat ya. Asam, misalnya asam karboksilat mulai dari metanoat sampai oktanoat. Aldehyde juga begitu ya, mulai dari metanal sampai oktanal. Amina juga begitu. Amina mulai dari apa? Metilamina sampai oktilamina berarti ada di pasaran. Jadi senyawa rantai lurus mudah didapat. Lalu untuk yang bercabang, rantai yang tersedia di pasaran untuk senyawa yang atas ini tadi, alkohol, alkil halida, asam, aldehyde, dan amina, itu dalam bentuk ini yang mudah tersedia di pasaran, yaitu yang pertama bentuknya apa ini? Isopropil ya. Isopropil itu bisa diperoleh dengan mudah. Misalnya isopropil, kalau X-nya diganti OH namanya kan isopropil alkohol ya. Atau yang kedua adalah apa ini? eh sat- satu dua tiga empat satu dua tiga ya tersier butil ya misalnya tersier butil alkohol atau tersier butil klorida gitu ya itu mudah didapat atau kalau lima seperti ini satu dua tiga oh ini anu ya ini adalah isobutil ya isobutil ya jadi isopropil. Lalu tersier butil, ini kan C-nya tersier ya, mengikat tiga, satu, dua, tiga. Atau ini adalah iso ya, ini bentuk iso. Dari ujung metil ada satu cabang metil kan bentuk iso. Ini adalah iso butil atau seperti ini ya, atau satu, dua, tiga, empat, lima isopentil ya. Ini seperti ini, seperti ini. Ini adalah rantai bercabang yang masih mudah didapatkan di pasaran. Rantai bercabang dari alkohol, alkil halida, asam karboksilat, aldehyde, dan amina. Kemudian untuk senyawa siklik ya, siklik dari alkohol atau keton. Jadi keton alkohol siklik atau keton siklik yang tersedia adalah C4 sampai C8. Ya, jadi misalnya siklo apa? Butanol atau siklooktanol itu eh, masih mudah diperoleh di pasaran. Itu kalau siklik. Berarti kalau sikliknya aldehyde sulit ya, sulit diperoleh di pasaran gitu ya. Kalau keton seperti ini, keton yang bisa diperoleh di pasaran dengan mudah yaitu adalah propanon, kemudian butanon, satu, dua, tiga, ini propanon, ini dua butanon, tiga berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, tiga pentanon. Nah, jadi ini yang mudah diperoleh di pasaran. Kemudian kalau monomer untuk pembuatan plastik, ini yang bahan baku yang gampang diperoleh di pasaran ya, misalnya butadina, lalu isoprena dan stirin. Nanti kalau akrilat seperti ini ya, akrilat, metakrilat, vinil klorida, ini yang ini mudah diperoleh di pasaran. Senyawa-senyawa ini mudah diperoleh di pasaran. Ya, jadi itu gambaran ya, gambaran bahan-bahan kimia yang mudah diperoleh di perdagangan. Sehingga nanti kalau kita melakukan diskoneksi harus sampai ketemu senyawa ini, gitu ya. Harus sampai ketemu eh, senyawa sederhana ini, ya. Jadi kalau keton ya ketemu propanon, begitu ya. Propanon ini kalau ketemu propanon berarti oh banyak tersedia di pasaran.
Tapi kalau ketemunya oktanon gitu ya, nggak masuk di daftar ini, berarti harus diputus lagi sampai ketemu apa senyawa yang ada di daftar ini. Gitu. Ya, jadi itu ini sudah habis ya waktunya, Naswan. Sampun, Prof. Oke. Ya, jadi itu adalah gambaran untuk diskoneksi ya. Nanti kita lanjutkan. Ini ada beberapa contoh, nanti silakan baca dulu ya. Nanti minggu depan kita diskusikan ya, kita diskusikan. Ya, karena waktunya sudah habis. Ini Nadia sudah hadir, Nadia. Udah, Prof. Sudah. Nasrul, gimana Nasrul? Nasrul ada enggak? Nasrul. Nasrul. Belum ya? Oh ada. Nasrul, halo Nasrul. Mendengar suara saya Nasrul? Nasrul ini anu, minggu lalu juga enggak anu, enggak apa ini, enggak hadir. Kenapa ya? Nasrul apakah sakit? Enggak. Halo Nasrul. Nasrul PKL bersama siapa Nasrul? Ada temannya di sini? Bukan dengan Najwa, Nasrul. Tidak, Prof. Berbeda tempat. Beda kelas tuh dengan anu. Satu kelas, Prof. Oh ini satu kelas ya. Oh sebentar. Sintesis ini satu kelas. Kenapa Nasrul ini dipanggil kok enggak jawab? Kira-kira kenapa ini Nasrul? Kurang tahu, Prof. Kalau kuliah luring gitu hadir apa juga sering nggak hadir Najwa. Biasanya hadir, Prof. Oh biasanya hadir. Rumahnya mana Nasrul? Tahu? Surabaya atau Di Prian, Prof. oh, Surabaya? Prian, Prof. Di Sidoarjo. Mana? Krian? Prian, ya. Oh Krian, Krian ya. Hmm. Iya ada namanya tapi dipanggil kok nggak connect kok. Apa sambil bekerja begitu barangkali ya. Tapi kalau PKL Sabtu libur ya. Halo, Prof. Ya apa? Enggak, ini Nasrul, gimana kabarnya Nasrul? baik, Prof. Ini tadi mic-nya ada kendala, Prof. Oh, mic-nya ada kendala. Iya, mohon Nasrul maaf nih. PKL di mana, Nasrul? Di Bimoli, Prof. Perak. Oh, di Tanjung Perak ya. Iya, Nggih. iya. Oh, mic-nya ada kendala. Oke, oke. Oke, karena semuanya sudah respon, eh, kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, salam sehat semua.